Media terbesar di Eropa yaitu ESPN pantau calon skuad timnas Indonesia di putaran ketiga. Bahkan mereka sampai meramalkan timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia dengan sangat mudah. Begini komentar media ternama Eropa yang menyoroti kesuksesan timnas Indonesia, berikut penjelasan lengkapnya. He wants to go to Miami. He's looking forward to jumping in the pool and all of that other stuff. But he is too young to love and appreciate Miami more than me. Media ESPN, salah satu media olahraga ternama dan terbesar di dunia, baru-baru ini merilis pernyataan yang penuh optimisme terkait peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media ini memuji kualitas permainan timnas Indonesia dan menyebut bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, meskipun kondisi di atas kertas terbilang berat. Menurut media ESPN, keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memaksimalkan seluruh laga kandang. Dukungan maksimal dari penonton tuan rumah dinilai bisa menjadi senjata mematikan bagi tim asuhan pelatih Shin Tae-yong tersebut. Antusiasme publik yang sangat tinggi untuk mendukung timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor plus yang bisa membuat perbedaan besar. Timnas Indonesia memiliki kesempatan yang lebih terbuka dibandingkan negara-negara non-unggulan di edisi sebelumnya. Peningkatan jumlah jatah lolos dari zona Asia menjadi salah satu alasan utama, demikian pernyataan ESPN. Jika timnas Indonesia bisa memanfaatkan dukungan penonton tuan rumah dan mengumpulkan poin maksimal di babak ketiga, peluang mereka untuk melaju ke Piala Dunia akan semakin besar. Selain itu, ESPN juga menyoroti beberapa pemain keturunan yang siap bergabung dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi. Pemain-pemain naturalisasi ini diharapkan dapat memperkuat skuad dan menambah kedalaman tim, memberikan opsi taktik yang lebih variatif bagi pelatih Shin Tae-yong. Ketua PSSI, Erick Thohir, dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebutkan tidak akan tinggal diam dalam situasi ini. Mereka berdua akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir sendiri menyatakan, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas. Semua upaya akan kami lakukan demi meraih mimpi lolos ke Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong pun menambahkan, dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, kami optimistis bisa mencapai hasil terbaik di kualifikasi ini. Setiap pertandingan akan kami hadapi dengan penuh semangat dan strategi yang tepat. Media ESPN juga menyoroti bahwa meskipun finish di posisi dua besar babak ketiga mungkin dirasa terlalu muluk, namun finish di posisi 4 besar untuk melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia dinilai lebih realistis dan terbuka. Namun media ESPN sudah tak menganggap timnas Indonesia bukan lagi badut Asia, tetapi melihat permainan timnas Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Media ESPN tersebut meyakinkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Prestasi timnas Indonesia di berbagai level yang melejit di tahun ini, mulai dari 16 besar Piala Asia hingga bertahan hingga playoff kualifikasi Olimpiade membuat tiket timnas Indonesia makin laris manis. Performa timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia juga jadi alasan lain laga-laga kandang timnas Indonesia kini makin laris manis. Dengan semua faktor positif ini, timnas Indonesia diharapkan bisa membuat kejutan dan mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan dari media ESPN ini memberikan semangat baru bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya, memompa optimisme bahwa impian untuk tampil di Piala Dunia semakin mendekati kenyataan. Berita kedua. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu mengakui bahwa timnas Indonesia telah mencapai level yang setara dengan Jepang dalam era terbaru ini.
Pernyataan ini menjadi bukti pengakuan internasional atas kemajuan pesat yang dicapai oleh skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Dalam wawancara terbarunya, Moriyasu mengatakan, "Saya sangat ingin satu grup dengan timnas Indonesia. Mereka telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan sekarang berada di level yang sama dengan tim-tim top Asia. Timnas Indonesia saat ini adalah tim terkuat dari Asia Tenggara." Pengakuan ini tidak hanya datang dari Hajime Moriyasu saja. Banyak tim kuat di Asia yang juga ingin berhadapan dengan timnas Indonesia. Mereka menganggap Indonesia sebagai lawan yang tangguh dan patut diwaspadai dalam kompetisi mendatang. Moriyasu juga tidak segan-segan menyatakan kekagumannya terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. "Saya mengidolakan Shin Tae-yong. Dia telah mengubah timnas Indonesia menjadi kekuatan dominan di Asia. Permainan mereka saat ini sudah tidak pantas lagi hanya untuk melawan tim-tim Asia Tenggara. Mereka seharusnya lebih sering berhadapan dengan tim-tim dari Asia Timur yang memiliki level permainan yang setara dengan timnas Indonesia." Saran dari pelatih Jepang ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan terhadap kemampuan dan potensi timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan, timnas Indonesia perlu menghadapi tantangan yang lebih berat dan lawan yang lebih kuat. Hajime Moriyasu juga menambahkan, timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka sudah setara dengan tim-tim kuat di Asia. Mereka harus terus menghadapi tantangan besar dan tidak hanya bermain melawan tim yang berada di bawah level mereka. Dengan demikian, mereka bisa terus mengasah kemampuan dan strategi untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Pernyataan dari pelatih timnas Jepang ini tentu memberikan semangat dan motivasi tambahan bagi timnas Indonesia. Pengakuan dari negara yang memiliki tradisi sepak bola kuat seperti Jepang merupakan indikasi bahwa upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh elemen sepak bola Indonesia telah mulai membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia dan seluruh elemen sepak bola tanah air, timnas Indonesia diharapkan bisa terus melaju dan meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memilih negaranya sendiri, Korea Selatan sebagai lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan Shin Tae-yong berharap bertemu dengan Korea Selatan karena sebenarnya menurutku itu mudah karena saya yang paling mengenal timnas Korea Selatan, semua anak asuhku berada di tim utama, jadi saya sangat mengenal pemain Korea, kata Shin Tae-yong. Namun pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu berharap untuk berhadapan dengan timnas Indonesia menegaskan bahwa perjalanan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan penuh dengan tantangan menarik.